Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selama ini telah diberikan kepada kita semua makhluk ciptaannya di seluruh alam semesta ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaat hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Alfarid Ridovi, dengan nomor induk mahasiswa L1A 021082 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, Angkatan 2021 semester 2, untuk membawakan sebuah kultum mengenai manifestasi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa sekarang ini, dengan kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi yang mencampur adukan beragam kebudayaan dan kepercayaan dari seluruh dunia, seakan dunia ini kehilangan sekat pembatas antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Kekhawatiran ini mungkin menyebabkan seluruh umat Islam menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan syariat Islam. Tapi harus disadari bahwa lahirnya Islam bertujuan menghapus ketidakmanusiawan, bukan menyingkirkan kebudayaan. Artinya, Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam semesta tanpa menghilangkan kebudayaan, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat di zaman tersebut. Budaya yang berkembang seperti di masa sekarang ini dengan kemajuan teknologinya tidak bisa ditentang. Tetapi bagaimana kita mencoba bijak dalam mencikapi budaya yang kebanyakan tidak sesuai dengan syariat Islam dan mencoba bagaimana melakukan filterisasi dan inovasi dari kebudayaan tersebut agar dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita. Bukannya malah mengatakan seluruh kebudayaan yang hadir saat ini adalah haram, bid'ah, atau seluruh kebudayaan, kebiasaan dan pola hidup masyarakat masa kini yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam harus dibumi hanguskan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, tidak bisa dipertentangkan antara budaya dan agama. Selama tidak bertentangan dengan akidah Islam, dakwah Islam, dan juga khususnya di Nusantara ini, penyebaran Islam pertama kali lebih mementingkan keamanan dan kenyamanan rakyat daripada langsung menyebarkan agama. Dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara, yang harus didahulukan adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia daripada langsung mengajarkan Islam. Berdasarkan catatan sejarahnya, sejak awal ke-7 Masehi, masyarakat Indonesia telah memiliki sebuah sistem kepercayaan yang dimulai dari sistem kepercayaan animisme, dinamisme, yang kemudian digantikan oleh kepercayaan Hindu-Buddha. Dalam kepercayaan Hindu-Buddha dikenal konsep dewa raja, atau raja merupakan jelmaan dewa yang harus dihormati dan seluruh perkataannya merupakan perintah langsung dari dewa. Kemudian Islam hadir di Nusantara sama sekali tidak menghapus sistem yang telah ada atau tidak menghapus konsep dewa raja. Bahkan dalam beberapa segi, Islam terlihat menguatkan lagi pengesahan kedudukan raja itu dengan sedikit perubahan. Seperti halnya raja-raja tidak lagi berasal dari para dewa, tetapi raja-raja merupakan khalifah atau wakil Allah di dunia. Mereka memiliki gelar sebagai bayangan Allah dan berperan memberi perlindungan kepada masyarakat. Dari sedikit ulasan sejarah Islam Nusantara, terlihat jelas bahwa para pendahulu, para penyebar agama Islam di Nusantara, tidak memandang agama secara formal, melainkan mengedepankan nilai-nilai agama. Dengan sikap yang demikian, sejarah Islam Nusantara telah berhasil menginterpretasikan istilah Islam rahmatan lil alamin dengan sempurna. Izinkan saya mengutip pernyataan Gus Mus dalam acara Haul Gus Dur beberapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan, kita ini adalah orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Perkataan ini saya rasa sangat tepat dan dapat menjadi pedoman menerapkan Islam rahmatan lil alamin yang kita alami sebagai umat Islam di Indonesia sekarang. Jangankan kita yang kebetulan sebagai Muslim Indonesia, karena pada dasarnya Nabi Muhammad sendiri ketika diajak oleh para pemuka Yahudi dan Nasrani agar mau mengikuti agama mereka, beliau pun menolak. Alasannya bahwa beliau lebih memilih mengikuti agama yang lurus atau milata Ibrahimah Hanifah, yaitu seperangkat kepercayaan yang diwariskan oleh kakek moyangnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Warisan Ibrahim kepada Muhammad SAW tentu saja bukan entitas tersendiri, namun lengkap dengan seperangkat adat istiadat, budaya, dan tradisi yang melingkupinya. Agama dengan demikian merupakan seperangkat kepercayaan, tradisi, atau kebiasaan yang diikuti secara turun-temurun. Lagi pula, Islam secara fenomenologis muncul belakangan,
walaupun secara substantif hadir jauh sebelum dikenalnya masyarakat Arab jahiliyah. Menarik ketika Ibnu Abbas menafsirkan wa ma arsalanaka ila rahmatan lil alamin, dan saya Muhammad tidak diutus selain menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam raya. Dengan menyebut bahwa kasih sayang tidak saja diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja, tetapi rasa kasih sayang tetap diberikan kepada mereka yang tidak beriman sekalipun, dan masuk ke dalam tebaran kasih sayang atau minimal dimaafkan atas segala kekeliruan yang pernah mereka lakukan. Hal ini senada dengan hal yang ditegaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya bahwa Allah mengutus nabinya sebagai rahmat bagi sekalian alam, baik bagi mereka yang beriman atau the believers dan mereka yang kafir atau the disbelievers. Bahkan menurutnya, mereka yang tidak beriman sudah lebih dahulu hancur dan punah diakibatkan oleh ulah mereka sendiri, sehingga diturunkan azab Tuhan kepada mereka. Jadi, konsep rahmatan lil alamin justru seringkali disalahpahami sebagai bentuk keyakinan Islam yang universal. Menurut klaimnya tersendiri, yang mana Islam itu seakan identik dengan Arab dan sebaliknya. Bukankah itu yang dimaksud dengan diutusnya Nabi Muhammad? Memberi nuansa kasih sayang terhadap seluruh umat manusia melalui ajaran-ajaran Islam yang disebarkannya. Itulah kenapa para ulama disebut sebagai pewaris para nabi, karena mereka benar-benar memahami kondisi dan situasi sosial yang dihadapinya, termasuk ketika mereka menancapkan akar keislaman di Kepulauan Nusantara. Jika diajukan sebuah pertanyaan, Anda menjadi Islam dari mana? Jawabannya tentu saja menjadi Muslim karena kebetulan orang tua Anda lahir di Indonesia yang dikenal dengan gugusan Pulau Nusantara terbentang dari Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu, jangan mengingkari jika Islam Anda bercorak Nusantara, lalu mengklaim Islam Anda lebih original, lebih asli, karena sesuai dengan ajaran yang dibawa langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang kebetulan berbudaya Arab. Mungkin sekian kultum dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.